kan orang beramal tujuannya supaya dipuji. Ya kan? Nanti ini akan banyak terjadi. Di bulan puasa biasanya banyak santri-santri yang darusan tadarusul Quran di masjid itu karena ingin dipuji atau ada maksud tertentu di sebelah masjid atau di sekitar masjid itu ada seseorang yang ia idamkan. Ada seseorang perempuan yang ia dambakan. Karena kebetulan dia pintar ngaji, dia selalu istiqomah, berangkat sebelum azan, pulang setelah tadarusul Quran. Setiap malam seperti itu. Tapi eman dan sungguh disayangkan, niatnya hanya ingin mendapat pujian, sekedar pamer agar ia diterima jika ada maksud tertentu kepada sang perempuan itu. Ya apa hukum milik ngono iku? Yang jadi masalah ketika dia ditegur atau ketika ia ingat bahwa hal yang sedemikian ini tidak berpahala, terus dia tobat. Gimana? Soal apakah orang yang beramal dengan maksud pamer atau riya kemudian bertobat itu masih mendapat pahala? Jawabannya, apabila tobatnya sesudah selesai beramal, lek wis mari mau tobat, maka bagaimana? Maka ia tidak mendapat pahala. Aduh emanire. Dia mau makomok ya kan, man menyaman. Kaplam bini akui kapi si anyar, rok minyak rok oma sebutol gemet. Tapi tujuannya hanya ingin dipuji. Itu pahalanya hilang. Mau bertobat bagaimanapun tetap pahalanya enggak nyaut. Pahalanya enggak connect, pahalanya enggak dapat itu. Tetapi bila tobatnya di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia masih mendapat pahala. Di dalam kitab Is'adur Rafiq, sarahnya Sulamit Taufik ini, wa yuhbatu thawabuhu khotamaha, pahalanya terhapus di penghujungnya. Wa huwa mustashibun lahu, ketika ia tetap melakukannya. Fa in roja'a, apabila ia kembali bertobat, anhu, dari pekerjaan yang dengan tujuan riya itu, kembalinya asna'a, di tengah melakukan riya itu, maka mana? Hasolalahu thawabu, maka dia mendapat pahala. Kapan? Intabah, apabila ia mau bertobat, wanadama atau wanadima, dia juga menyesali diri dari apa yang ia lakukan. Paham ya? Ini tidak usah dimasukkan, ini sekarang setelah ini. Ke jebat ini. Sekarang ini sudah. Ada dah melok YSN. Semancing nenggudi, selalu mancing ya ada tapi melok terhalang. Kena saya tindak aja. Jam berapa sudah? Saya ada
Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di bulan puasa, santri-santri ketika libur, ini kan banyak unjuk kebolehan ketika liburan di rumah. Di antaranya adalah karena pinter ngaji, pinter baca Al-Quran, suaranya juga merdu, biasanya aktif tadarusul Quran. Juga tarawihnya rajin di masjid itu. Macam-macam niat mereka. Ada yang tujuannya memang lillahi ta'ala. Dia ingin memakmurkan masjid dan ingin pula mengisi Ramadan dengan amal solihah, amal-amal baik untuk kepentingan pribadinya dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak sedikit di antara para santri-santri atau yang lain itu ketika liburan banyak yang ngaji di loudspeaker, ya kan, tadarusil Quran, itu yang kadang-kadang niatnya karena riya, pamer, dan juga ingin dapat pujian dari tetangga masjid itu. Karena ada sebagian di tetangga masjid itu yang punya anak agak cantik, ya kan, sehingga dia ingin ketika berkeinginan melamar orang di sekitar masjid itu tidak ditolaknya karena suaranya enak dan ngajinya juga bagus, gitulah. Gimana orang yang demikian ini, apakah ngajinya, baca Qur'annya itu dapat pahala? Paham ya maksud saya? Apakah dapat pahala ngaji Al-Qur'annya itu? Baca Qur'annya itu dapat pahala enggak? Dan atau dia bertobat dari riyaknya itu. Setelah pulang ke rumah, ya Allah, ternyata saya beberapa hari ini ngaji Al-Quran ternyata hanya ingin dipuji, hanya ingin bisa didengar oleh tetangga masjid yang di situ punya anak cantik. Jadi pahala saya selama berhari-hari ini ya apa ya? Udah, saya mau tobat lah. Berarti terjadi tobat setelah melakukan riya atau melakukan ibadah dengan tujuan riya atau pamer. Kemudian tobat. Gimana? Apakah masih dapat pahala atau tidak yang seperti itu? Dikatakan dalam kitab Is'adur Rafiq, apabila tobatnya sudah selesai beramal, kayak tadi, setelah 10 hari baru sadar apa yang ia lakukan hanyalah tujuan pamer atau riya. Maka ia tidak akan mendapat pahala sedikit pun dari apa yang ia lakukan karena tujuannya riya. Tetapi bila tobatnya itu di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia masih ada harapan mendapat pahala. Wa yuhbatu thawabuha khotamaha. Pahalanya terhapus di penghujungnya. Wa huwa mustashibun lahu. Ketika ia tetap melakukannya apa yang ia lakukan tersebut. Fa in raja'a anhu. Namun jika ia kembali bertobat di tengah-tengah melakukan riya tersebut, hasolalahu thawabuh.
maka dia ada harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat intaba wa nadama atau wa nadima. Dengan syarat memang ia bertobat dan menyesali apa yang ia lakukan itu sangatlah melenceng dari aturan agama. Alhasil, jika seseorang melakukan amal perbuatan yang baik, tetapi dengan tujuan riya, tujuan hanya ingin dipuji, dengan tujuan pamer, yaitu tujuan bukan karena Allah, maka ini jelas tidak mendapat pahala apa yang ia lakukan. Walaupun ia bertobat, tapi tobatnya ingat yang tidak dapat pahala itu tobatnya setelah selesai melakukan amal kebaikan dengan tujuan riya itu. Ya contohnya seperti tadi. 10 hari tadarusul Quran di masjid itu tujuannya hanya ingin dipuji atau pamer supaya dikatakan, wow itu santri hebat banget, ngajinya hebat, baca Qurannya mantap. Ingin dipuji itu 10 hari. Setelah 10 hari menyesal, kemudian taubat. Berarti penyesalan dan taubatnya itu setelah melakukan amal baik itu. Maka bagaimana 10 hari itu? Sama sekali tidak akan mendapat pahala dari yang ia baca Al-Quran tersebut. Paham? Tetapi apabila membaca Al-Quran dengan tujuan riya ini masih dalam asna'ah, di tengah-tengah atau di waktu pelaksanaannya. Contoh, di malam ke-11-nya juga akan muncul riya lagi. Tapi ketika di pertengahan ngaji ingat, ya Allah, ternyata selama ini saya ini apa yang saya lakukan ternyata karena tidak benar. Tujuannya hanya ingin dipuji orang, hanya ingin dipuji orang atau orang yang mendengarkan suaraku, tidak karena Allah. Udahlah saya eman, saya sudah meluangkan waktu, saya sudah melakukan ini dengan payah, dengan susah. Untuk itu saya tobat dan menyesal tidak akan melakukan lagi. Lah, maka di malam itu walaupun sudah ia kerjakan dari awal ada campuran riya, maka ada harapan ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang intaba wa nadama atau wa nadima, sepanjang ia bertobat dan menyesali apa yang telah ia lakukan karena riya itu. Paham ya? Jadi akan dapat pahala masih kalau sudah bertobat. Dan itu masih dalam melakukan amal baik itu. Tapi kalau sudah selesai, sudah pulang ke rumahnya, sudah selesai tadarusul Quran, ya tidak bisa. Nah itu dalam pelaksanaan ibadah. Berupa baca Al-Quran. Atau ibadah yang lain. Haji umpamanya. Naik haji dengan tujuan agar dipuji atau ingin dianggap hebat, tidak karena Allah. Ingat, kalau sudah pulang ke Indonesia, sudah selesai pelaksanaan hajinya, dengan tujuan riya hajinya, ia dalam melakukan ibadah haji tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika masih dalam kondisi melakukan ibadah haji dan ia menyesal serta tobat dengan apa yang ia lakukan bahwa itu sudah salah, niatnya sudah melenceng dari tujuan-tujuan yang sebenarnya, maka masih ada harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan mudah-mudahan kita dalam beramal apapun ini selalu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma